Rismon Sianipar menyebut sidang pra-peradilan Roy Suryo untuk mengulur sidang fitnah ijazah. Tudingan Rismon ditangkis Abdul Ghafur Sangaji. Pengacara Roy itu menyebut sidang memang baru bisa dimulai jika pra-peradilan sudah selesai. Tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo telah jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak terima telah ditangkap, digeledah hingga ditahan, mantan Menpora ini menggugat Polda Metro Jaya. Tindakan Roy Suryo pilih jalur sidang pra-peradilan diprotes mantan tersangka fitnah ijazah Jokowi Rismon Sianipar dan pengacaranya Jahmada Girsang. Keduanya menyebut tindakan Roy hanya akal bulus saja untuk mengulur waktu demi menghindari persidangan kasus fitnah ijazah. Setelah pra-peradilan ini, pra-peradilan lagi, yang lain. Bagaimana ini perpanjangan nanti kalau mereka pra-peradilan lagi hanya untuk mengulur-ngulur, ya, sehingga sidang pokok perkara nanti tidak jadi. Itu menandakan bahwa mereka menghadapi sidang pidananya tidak percaya diri. Kalau tadi dikatakan 99,9% itu ijazah Pak Jokowi palsu menurut Roy Suryo, kalau saya katakan 99,9% berarti mereka kalah. Protes Rismon dan pengacaranya ditangkis kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Menurut Ghafur, sesuai ketentuan hukum, persidangan kasus fitnah ijazah baru bisa dimulai jika peradilan sudah selesai. Kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku dan ini adalah hukum acara pidana terbaru sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa, ditangkap Polda Metro Jaya. Roy berdalih penangkapan dirinya melanggar prosedur, bahkan menurutnya mirip menangkap teroris. Tak terima, Roy ajukan sidang pra-peradilan menuntut Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di kementerian yang pernah dipimpinnya. Dalam sidang sebelumnya, Nadiem telah mengajukan pembelaan dan berharap diputus bebas. Sidang dengan agenda vonis terhadap Nadiem Makarim rencananya akan digelar sekitar pada pukul 10 pagi hari ini. Sejumlah persiapan telah dilaksanakan, terutama peliputan media, karena terbatasnya ruang sidang. Nadiem sebelumnya dituntut 18 tahun penjara dan uang pengganti sebanyak 5,6 triliun rupiah. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menyatakannya Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Jelang sidang vonis Nadiem Makarim, sejumlah persiapan telah dilaksanakan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Tipikor Jakarta, kami telah terhubung dengan Ismalia dan juru kamera Zulkarnaen. Selamat pagi Ismalia, apakah sidang putusan Nadiem hari ini sudah dimulai? Silakan Isma. Ya, selamat pagi Indra, Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Tipikor ini akan digelar sidang putusan atau pembacaan vonis terhadap mantan Mendikbudristek yakni Nadiem Makarim yang nantinya akan diberlangsungkan atau digelar pada pukul 10 dan nanti akan digelar di ruangan Hatta dan dipimpin oleh Hakim Purwanto. Dan juga Indra, Priska dan juga pemirsa, kalau ditanya bagaimana persiapan hari ini di PN Tipikor, saat ini juga sudah ada persiapan terutama untuk awak media karena keterbatasannya tempat. Ini disediakan tempat untuk dapat nantinya mengikuti jalannya persidangan dengan rapi dan juga tertib. Selain itu juga tadi sudah ada apel terhadap pihak pengamanan untuk mengawal jalannya sidang pada hari ini. Dan juga Indra, Priska dan juga pemirsa, mengingat bahwa kesehatan Nadiem Makarim ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Nadiem Makarim saat ini menjadi tahanan rumah dan nantinya akan datang atau akan berangkat dari kediamannya. Namun
namun saat ini hingga pukul 8.23 ini kami masih belum melihat adanya pihak dari Nadiem Makarim yang sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan dapat kami informasikan bahwa sebelumnya ini jaksa meyakini bahwa Nadiem melanggar pasal 603 KUHP mengenai tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Selain itu juga jaksa menuntut Nadiem membayar 1 miliar dalam waktu 1 bulan, namun jika tidak bisa dapat digantikan subsidiar pidana kurungan 190 hari. Dan juga selain itu jaksa menuntut Nadiem dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 809,596 miliar dan juga 4,871 triliun yang disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau diduga ini adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Dan kalau dijumlahkan ini totalnya ada 5,680 triliun. Dan apabila Nadiem tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, ini dapat digantikan dengan pidana penjara selama 9 tahun. Selain itu juga jaksa penuntut umum kemarin menuntut Nadiem selama 18 tahun penjara kurungan. Dan juga ini selain uang pengganti dan juga tuntutan pidana kurungan, ini jaksa penuntut umum juga menyoroti adanya malpraktik birokrasi melalui pembentukan shadow organization atau pemerintahan bayangan yang melibatkan pihak eksternal seperti Ibrahim Arif, Joristan dan juga Fiona Handayani. Dan juga diyakini bahwa anggaran 9 triliun yang digelontorkan dalam proyek pengadaan laptop Chromebook ini seharusnya ada di tangan menteri dan juga bukan bawahannya. Dan kemarin juga kita sudah sama-sama mengawal jalannya persidangan. Ada juga dalam nota pembelaan atau pledoi duplik yang sudah disampaikan oleh pihak Nadiem Makarim ini bahwa dari pihak Nadiem Makarim berharap bahwa nantinya hakim dapat memperingan hukumannya atau mungkin bahkan vonis bebas seperti itu. Dan juga nanti kita sama-sama akan mengawal jalannya persidangan apakah hakim mempunyai pertimbangan sendiri untuk menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Makarim pada sidang hari ini. Kembali ke Anda Indra dan juga Priska. Baik, terima kasih rekan Ismalia Medasari dan juga kamera Zulkarnain melaporkan secara langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus penangkapannya tidak sah dan melawan hukum. Roy nanti akan putar rekaman video penangkapannya di ruang sidang. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya penangkapannya. Sidang perdana pra-peradilan Senin pagi membacakan 4 permohonan Roy Suryo, yaitu menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan serta status pencekalan Roy Suryo. Roy Suryo sebagai pemohon menilai penangkapan, penahanan dan penggeledahannya melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum. Saat ada upaya paksa penangkapannya, Roy menyebut tidak adanya penetapan dari pengadilan, tidak ada RT RW serta tidak sesuai dengan KUHP baru. Pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa untuk pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backdate. Jadi mereka dikirimi surat kemudian ditanggal mundur ya. Sudah, mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backdate-nya. Yang kedua adalah soal satpam ya. Satpam betul memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang. Ya, jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah. Hanya di luar dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Roy Suryo juga akan membuka rekaman video penangkapannya di sidang pra-peradilan. Kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy itu akhirnya nanti kami buka kepada publik. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya Jumat 19 Juni. Namun kondisi kesehatan keduanya menurun dan sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kejaksaan pun mengabulkan penangguhan penahanan Roy Suryo atas jaminan keluarga.
Sementara itu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang akan dilaksanakan selama 7 hari kerja. Besok rencananya Polda Metro Jaya sebagai termohon akan memberikan jawaban di sidang pra-peradilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.